warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kami hormati pengurus jajaran pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin, yang kami hormati jajaran pengurus dari Majelis Ashabul Maimanah, baik dari Dewan Pembina dan Penasihat yang hadir pada malam hari ini. Di antaranya adalah guru mulia kita Bapak Ustadz Lahzani As'ad, kemudian Dewan Pembina kita bersama dan Penasihat Bapak Haji Zainuddin Haji Abdul Qadir, Bapak Haji Rumadi, dan Bapak yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang membawa rasa hormat kami semua. Semoga beliau-beliau Allah berikan sehat walafiat dalam dakwah, Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan, Allah berikan rezeki yang berlimpah, Allah mudahkan dalam setiap hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Bapak, Ibu, para anggota majelis salawat Ashabul Maimanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kesampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, di malam yang mulia, di malam Jumat, di tempat yang mulia, di Masjid Ikhwanul Muslimin ini, kemudian di hari yang mulia, yaitu hari pertama dari tahun baru Hijriah 1442 Hijriah, kemudian di pembacaan yang mulia, pembacaan salawat 40 yang sering kita lantunkan bersama-sama, kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu pembacaan salawat 40 yang kita laksanakan dalam setiap rutin kegiatan tersebut. Alhamdulillah, pada malam ini juga dikaitkan dengan peringatan tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Ahlan wa sahlan bi khair 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang susah hidupnya Allah mudahkan, yang banyak utang saat ini Allah berikan kelunasan, yang jodoh Allah berikan jodoh yang terbaik, yang mak janda Allah berikan, yang mak janda Allah berikan jodoh yang terbaik, dan mak muda sebaliknya Allah temukan jodoh yang terbaik.
Karena kita berkumpul di rumah yang baik, di tempat yang baik, di malam yang baik, dan tempat yang diberikan kepada kita semua. Apa yang beramaja Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pembacaan salawat. Saya disuruh diri berlaku ya. Kalau ada orang bilang jangan suka bermain duri, sungguh duri banyak bahaya. Izinkan saya MC sambil berdiri, biar bapak ibu nampak semua. Bu ya? Okey. Wah, nampak jelas bu ya. Ustaz suruh saya berdiri. Bu ya? Bapak ibu dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di hari yang mulia ini bertepatan di hari malam pertama tahun baru Hijriah 1447 Hijriah, kita melaksanakan kegiatan rutin. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di malam tahun baru Hijriah ini bertepatan selawat kita di pertemuan yang ke 111 ya Ustaz ya? Ya betul Ustaz. 111. Satu ya. 111 dasar saya ini. 111 ya. Ini kayaknya di kode alam. Di hari tahun baru yang pertama 111. Ini menandakan Majlis Ashabul Maimanah selalu menjadi nomor 1. Allahu Akbar. Semoga di hari yang mulia ini Allah berikan terbaik dalam setiap hidup kita, Allah berikan kemurahan dalam setiap urusan kita, Allah berikan kelancaran dalam setiap hajat kita bersama. Apa yang berahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada orang kita bilang terang bulan di malam hari. Saka, mana ibu? Terang bulan di malam hari. Nelayan turun membelah agar kita mendapatkan ridho ilahi. Mari berbanyak berselawat. Ya betul bu ya? Pergi berjalan ke sungai Selwat, jalan-jalannya rusak, bertanah-tanah. Bu ya? Mari kita bersama berselawat bersama Majlis Ashabul Maimanah. Allahu Akbar. Saya tidak mau panjang lebar. Kita mulai acara ini. Setelah kita pembacaan tadi, kita awali dengan pembacaan manaqib yang bersama-sama kita dengarkan bersama-sama. Untuk acara yang kedua, langsung saja kita akan mendengarkan pembacaan salawat, baik salawat 40, salawat Jibril maupun salawat-salawat yang lain yang nanti akan dipandu langsung oleh guru mulia kita Ustaz Lahzani As'ad. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-lailah mubarakah bihuduri sanatil jadidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan para alim ulama, para guru, para asatid yang tak dapat Al-Fakir sebut satu persatu. Yang saya muliakan para pengurus masjid Ikhwanul Muslimin Tanjung Raya 2, Bapak Haji Firman Syah Usama beserta sahabat dan rekan-rekan takmirnya. Yang saya muliakan para orang tua sesepuh, penasihat Majelis Shalawat Ashabul Maimanah yang tak dapat Al-Fakir sebut satu persatu, sudah disebut pula tadi oleh Bang MC kita yang jago berpantun,
Kalau mau cari sambutan nikah, kalau mau cari sebelah laki-laki ke sebelah perempuan ke, Pak Ustaz Rashidi ini Masya Allah sudah jam terbangnya tinggi. Maka tak heran kalau beliau pantun langsung datang di kepalanya. Bawa peti pakai tronton. Nah, kalau saya sendiri tak pandai pantun. Pengurus kalau tundang kalau saya pengurus Majelis Sholawat Ashabul Maimanah Pak Muslim Haji Bustami yang sekarang sedang berada di Ketapang, dan via telepon tadi, coba ini kita renungi sebentar. Dia telepon, saya bicara sama beliau nangis, sedih beliau, ngungoy kalau bahasa kita di telepon tuh ngungoy Pak Muslim. Pertama beliau tidak sehat, dalam keadaan sakit, suaranya itu udah udah parau. Kemudian beliau nangis, betapa beliau tuh rasa syukur, Masya Allah majelis sholawat selalu Allah curahkan kebaikan-kebaikan di dalamnya, kata dia. Kalau bahasa beliau tuh ngomong, tidak pernah berhenti orang mengundang Maimanah. Padahal bukan makin sikit makin ramai, tidak takut-takutnya orang. Baik makanannya, baik tempatnya. Bersyukurnya beliau nangis. Saya tak ada pun tak apa-apa, kata dia. Kita pun tak selamatnya ada terus untuk majlis. Pak Muslim jangan ngomong gitu, kata saya. Takut juga saya. Itu masih sayang sama dia. Nanti kita doakan Pak Muslim mudah-mudahan sehat walafiat sampai balik kembali ke Pontianak ni, insyaAllah tanggal 29. Bila perlu kita sambut pakai tanjidor. Pak Muslim beserta jajarannya. Hadirin saudara-saudariku, keluarga besar Majelis Sholawat Ashabul Maimanah yang dirahmati oleh Allah. Rupanya ada ceramah, jadi saya bagus ceramah dulu selawat, sebab masih nunggu yang lain juga hadir. Malam ini, kata beliau MC, malam yang penuh berkah. Kalau kita isi malam yang penuh berkah ini dengan hal yang juga memanggil berkah, itulah yang sebenar-benarnya. Kenapa malam ini malam yang penuh berkah? Pertama yang paling kita ketahui, malam ini masuk malam Jumat, bukan malam Jumat, malam Jumat. Sayyidul Ayyam, malam Jumat adalah penghulu. Hari Jumat penghulu dari hari-hari yang lain. Yang kedua, kenapa malam ini penuh keberkahan? Setelah dia malam Jumat, dia masuk bulan haram, tahun baru Islam 1 Muharram. Sejak maghrib tadi, begitu matahari terbenam, terhitunglah 1 Muharram. 1 Muharram disebut Muharram karena dari kata harrama yuharrimu, mengharamkan. Muharram artinya yang diharamkan. Ingat kita firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Apa Ustaz ni malah begini, ini doa cincinnya nampaknya. 12 syahran bi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minhunna arba'atu hurum. Dalam firman Allah itu, sesungguhnya hitungan bulan, inna iddatash syuhur indallah, di sisi Allah 12 bulan, 12 syahran. Maka Allah yang menentukan 12 bulan dalam setahun itu. Jangan ada cuba-cuba ahli falak, ahli ilmu hisab yang ngaku-ngaku dia yang menetapkan 12 bulan itu. Allah yang menetapkan langsung hitungannya. 1
Satu tahun kata Allah ada 12 bulan. Mau pakai bulan atau mau pakai tahun apa pun, tahun miladiah Masehi 12 bulan, tahun Hijriah 12 bulan. Tahun ada lagi itu orang hitung Cina tu. Apa nama tahun itu? Sama 12 bulan. Dia tidak bisa keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari awal itu ditetapkan fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi, sejak Allah ciptakan langit dan bumi itu sudah Allah tetapkan. Maka antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salah satunya bulan Muharram. Masuk kita ini di bulan Muharram disebut bulan haram. Haram yang dari mana? Haram dari semua yang menghantarkan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Bukan bulan tersebut haram, maka ini haram, maka itu haram. Tetapi yang dimaksud menghantarkan kita dari hal-hal, terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilah bulan haram ini dulu pernah saya telah sampaikan, 10 kali lipat dari bulan biasa. Berbuat baik kita malam ini, Masya Allah, Pak Haji Firman mengeluarkan hartanya. Saya disampaikan, tidak usahkan ke ni, gantikan gubernur ni, mendadak begini. Saya tak mau harta saya, tak bawa saya ke surga, Ustaz. Bersedekah di bulan haram 10 kali lipat gandanya dibanding bulan tidak haram. 10 kali lipat gandanya. Berbuat baik apapun, bersedekah, solat malam, termasuklah bersolawat kepada Nabi, menyambut 1 Muharram, terkait lagi tahun baru. Saya yakin kita semua tidak ada yang hafal doa tahun baru, betul tak? Tak tahu Pak Haji Jumadi ni ahli doa panjang-panjang ni. Sebab doanya memang panjang. Doa tahun baru tu setahun sekali dibaca. Panjangnya dia punya doa, berdepak-depak. Letih kita nak ngapal. Sejak dimulai dari Allahumma ma'amiltu fi hadhihi sana. Itu terus tu mimma nahaitani. Oh, saya ya nampak lapik dibuatkannya. Tapi intinya itu doa hasil karya para ulama kita. Kalau saya, ini perlu juga kita pakai doa yang langsung dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan berkedudukan hasan hadisnya. Apa bunyi hadisnya? Kita baca sama-sama. Allahumma. Pendek ya doa ni, tapi jadi hadis juga. Allahumma. Kalau kita mau ngapalnya gampang hadis ini. Jadi kita tu tak susah macam doa yang panjang-panjang tu. Ya. Allahumma. Ternyata ibu-ibu ni anak gaya rupa dia. Mau dia saya gila-gila kan? Ya, serius. Allahumma. Adkhilhu. Alaina. Bil amni wal iman. Kita ulang. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa ridwanin minar rahman. Lepot-lepot bunyi ya. Wa ridwanin minar rahman wa jawazin minas syaitan. Sekali lagi. Allahumma adkhilna ala. Sabar. Saya makin perpanjang. Allahumma adkhilna. Allahumma adkhilhu alaina. Apa bunyi? Hanya maknya.
adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa ridwanin minar rahman wa jawazin minasy syaitan. Ada yang hafal? Pak Adenya 100.000 langsung. Ada yang hafal sekarang? Maju. Ada? Ada yang hafal? Pendek lah. Tak ada. Lepas ya sikit. Apa maksud doa itu? Dan itu langsung hadis bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau setiap itu bukan hanya awal tahun, bukan tahun baru, tetapi setiap pergantian bulan, masuk bulan baru, Nabi juga mengangkat doa seperti itu. Artinya, ya Allah, datangkanlah, masukkanlah bulan itu terhadap kami dalam keadaan kami ini aman, bil amni wal iman, dan selalu dalam iman. Jadi waktu ini terus berjalan, kita tak tahu. Hari ini kita baik, besok belum tentu kita baik. Hari ini kita buruk, besok belum tentu kita buruk. Kalau kita pandang orang baik, bersyukur atas nikmat, kita diberi pandangan orang baik. Tapi jangan berlebihan kita terlalu memujinya, sehingga kita sampai membuat dia tinggi hati, sehingga kita sampai mengkultuskan dia kebaikannya. Belum tentu itu baik terus. Begitu tak kita pandang orang buruk. Waduh, kita ke masjid makan botol. Apa? Orang ke masjid dia mabuk. Nanti kalau mati itu, nantinya bukan husnul khatimah, tapi botol khatimah. Kita cela. Belum tentu selamatnya. Maka sesuatu yang terus bergulir Allah ganti, pertukaran hari dan malam. Hari dan malam itu adalah peredaran waktu yang tak kita sangka-sangka, dan kita tak tahu apa keadaan kita selanjutnya. Hari ini kita duduk di sini sama-sama, belum tentu besok semua bisa duduk di sini majlis salat Ashabul Maimanah. Kita tak tahu perjalanan waktu. Bergantinya hari kita tak sadar. Makalah Nabi setiap ada pergantian bulan, pergantian tahun, Nabi tetap meminta. Padahal Nabi kurang apa imannya, kurang apa amannya, kurang apa selamat dan Islamnya, kurang apa ridha Allah, wa ridwanin minar rahman, ridha Allah yang maha rahman terhadapnya, wa jawazin minasy syaitan, terhindar dari syaitan, godaannya, pasukan-pasukannya, musuh Allah, syaitanur rajim, terhindar. Nabi itu kurang apa dari semua itu? Tapi setiap bulan, bahkan setiap pergantian tahun, Nabi selalu minta, ya Allah, masukkanlah bulan ini terhadap kami, kami dalam keadaan aman, kami dalam keadaan iman. Masukkan pula kami dalam keadaan selamat, kami dalam keadaan Islam. Hari ini kita selamat, besok apa tahu kita selamat? Tak tahu. Hari ini kita Islam, besok belum tentu. Akidah bisa bertukar, Islam bisa berganti menjadi agama lain hanya karena sekotak Indomie. Betul? Program-program agama lain mengubah orang Islam tergoyahkan hanya karena sekotak Indomie, telur dan lain sebagainya. Sama penyakitnya dengan ibu-ibu Maimanah, goyah dengan bubuk Asyura. Mau pergi mempawah. Kok ini setiap pertemuan saya sindir terus nih, yang tak mau pergi ke bubuk Asyura ni, kena terus lah pokoknya. Buat pun kacang di malam ini, saya masuk santan, saya ulang-ulangi. Besok baru pakai santan, baru kirim ke surau, kita berdebu ke mempawah. Susah amat.
Yang puasa antum bersapar. Sapar tu ibadah. Solat sunat sapar lo sebelum berangkat. Udah ibadah. Saparnya ibadah. Dalam keadaan puasa, kami dapat 1,000, dapat berlipat-lipat yang puasa. Sampai sana ibu berselawat. Ya Allah, orang puasa dengan orang tak puasa selawat takkan sama. Udah itu bersiar sana tu, ngajar orang berselawat, kenalkan selawat, orang jadi suka dengan selawat kita. Mana kita tahu di Mempawah tu yang ramai diundang tu, yang katanya itu 1,000 konsumsi disiapkan tu. Masih ingat ya ibu ni pendendam. 1,000 konsumsi dibuat. Bukan kita semua, mereka tertarik gara-gara kita datang ke Mempawah bersiar. Orang jadi suka selawat. Takkan mungkin Allah menafikan. Kita pasti dapat. Orang selawat gara-gara kita. Orang suka selawat gara-gara kita. Sebabnya mengalir terus kebaikan. Apa yang kita cari? Hanya menebar kebaikan. Yang puasa tentu lain lagi syiarnya, dapat pahalanya. Kalah dengan yang tak puasa. Apa ni? Sampai habis berselawat nanti sebelum zuhur berjamaah, habis zuhur bawa kita istirahat. Kita pergi ke depan sekubang tu, namanya Ancol. Bukan Ancol, Ancol. Ibu pasti suka dan di sana banyak batu. Foto-foto batu dengan batu. Ibu suka foto dengan batu kan? Hanya batu-batu yuk foto yuk. Kalau kami tahu jom foto dengan batu. Batu yang tepi pantai, cantik batunya. Sekarang Ancol, depan sekubang. Saya dulu pernah ngajar di situ. Cantik sekarang. Sekolah pokoknya. Kuning. Kalau kamu dari bubuk Asyura, hilang banyak kebaikan. Asal tahu. Tahun baru Islam, balik lagi cerita tahun baru Islam. Tak ada yang tahu perjalanan waktu. Tak ada yang tahu perjalanan umur. Tak ada yang tahu sampai bila batas karunia yang Allah beri. Makanya malam ini sejak kita meninggalkan 1446 Hijriah, maka kita evaluasi loh sebelum kita melangkah ke depan ini. Evaluasi loh 1 tahun ini. Itu dong yang dikarang ulama dari itu bahasa Indonesia langsung. Ya Allah, dalam setahun ini kalau ada yang berbuat dari yang engkau larang, lalu engkau tak memberikan akibat setahun azab atau hukuman. Aku buat dosa setahun lalu, apa pun aku buat, maksiat aku lakukan, tapi kau biarkan. Kau beri kesempatan aku bertobat. Aku belum sempat bertobat tahun lalu, ya Allah. Aku mohon ampun. Itu doanya. Lalu yang aku lakukan yang engkau ridhai, ya Allah, terima ya Allah. Dan jangan putuskan harapan kami. Jangan kau putuskan harapan kami. Itu evaluasi. Lalu begitu masuk 1447, mata kita terbuka. Hari yang lepas tak bisa lagi diulang-ulang. Dan tarji'al ayyamul lati madat, tak akan kembali hari yang sudah lalu. Yang sudah pergi tak bisa datang lagi. Ya, apapun semua yang kita lakukan sepanjang tahun, syukur kita ni yang setahun dalam selawat ni, berselawat ya saja kita. Setahun dah kita berselawat, majlis ni pun hampir setahun umurnya. Berselawat terus kita. Yang membuat maksiat yang bahaya. Kedepannya kita evaluasi, memasang target, tapi awali dengan mensyukuri, ya Allah, kau masih berikan aku karunia. Aku ketemu 1447 Hijriah. Aku mulai tahun ini dengan hal yang baik. Malam ini kita mulai dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita buka tahun 1447 ini dengan berzikir menyebut Allah, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Segala yang dimulai dengan awal yang baik, insya Allah seterusnya akan terus baik. Malam ini banyak libur ni. Besok tanggal merah, ada yang pergi ke mall, dia jalan-jalan, dia nonton sinetron, macam-macam. Ada yang dimulai malam ni dengan hal yang Masya Allah, tidaklah maksiat, tetapi tak ada sekali kebaikan.
nanti sini turun drama Korea, tak ada habis. Itu yang kita tunggunya. Nah, kita berbeda. Baik majelis sholat sabung mana maupun masjid Ikhwanul Muslimin berbeda, mengawali tahun ini dengan yang baik. Maka kedepannya baru kita pasang target-target. Yang tahun lalu tidak pernah sholat duha, mungkin termasuk saya. Coba target, aku pengen amalkan sholat duha setiap jam 9 ke jam 8 boleh. Sampailah jam 11 target, kesempat-sempat waktu pilih. Aku nak amalkan sholat duha. Yang pengen ngamalkan puasa Senin Kamis tahun baru ini, aku nak amalkan lah Senin Kamis. Walaupun hidup aku pun Senin Kamis, aku mau puasa Senin Kamis. Amalkan, target pasang. Aku mau khatamkan Quran tahun ini 5 kali lah. Boleh. Aku mau selalu sedekah fajar lah mulai tahun ini. Sedekah subuh. Bukan sajadah fajar, sedekah subuh. Dia 10.000 setiap subuh kasih orang. Yang pertama kita lihat ketika kita bertemu manusia di subuh hari, kasih yang layak tadi. Jangan pula pajai kita kasih 10.000. Yang layak menerimanya. Apalah target-target semua itu kita pasang. Jangan sampai kita terjebak dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsi wa huwa rabih. Barang siapa yang harinya lebih baik dari hari kemarin, termasuklah hari itu bulan, termasuklah tahun yang dimaksud. Kalau tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, maka dia itu beruntung. Lalu berikutnya, wa man kana yaumuhu misla amsi bahwa khasir. Siapa yang harinya itu sama saja, bukan yang berkurang, sama. Dulu dia ngamalkan sholat duha, tahun ini tak ada tambah sholat duha ya, sholat tahajud kadang ada penambahan atau amalan-amalan yang tidak, hanya sama saja. Lalu kata Nabi apa? Dia itu rugi. Apalagi wa man kana yaumu syarran min amsi. Siapa yang harinya, bulannya, tahun ini lebih buruk ternyata dari tahun yang lalu, dialah terlaknat. Nauzubillah. Makin tambah hari, makin tambah baik, makin tambah umur, makinlah kita bersyukur, makin banyak kebaikan kita tebak. Jangan terkecoh dengan bubuk Asyura. Gitu Ustaz. Yuk kita sama-sama sholawat. Sudah selesai nanti, tak perlu lagi ceramah ya. Kita sama-sama sholawat. Ingat dalam berselawat kita adabnya tidak lagi ada jeda-jeda. Waktu saya senang bahasa leher, tidak lagi bahasa leher. Tengah asmaul husna boleh minum, tengah berselawat minum saja, tak ada waktu penjedaan. Kenapa? Saya rasa benar juga ada yang menyarankan seperti itu. Sir-sir sholawat itu kita sedang dapat naik, dijeda atau dikendor lagi. Dan tengah-tengah naik nasib kita berselawat sudah mulai sudah menari gitu dengan selawat tu, udah bermain-main kisah-kisah kita di hidup dengan Rasulullah dah. Rasulullah tu ada di tengah-tengah kita. Jeda loh asal hero kata Pak Lazani. Langsung dilanjut. Itu tidak. Langsung kita tak putus, kita lanjut sampai selesai. Boleh. Nak bercakap, nak apa-apa semua. Dan semuanya bersuara, keluarkan suara. Ini malam tahun baru. Diam, bersuara, keluarkan suara kita sampai menjadi saksi suara itu di hadapan Allah dan Rasulnya. Demikian yang dapat Al-Bakir sampaikan. Mari kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.